Guys, alright guys, amazing guys. Jadi kali ini kita akan mereview sebuah tablet Samsung S2 ya guys ya, yang 9,7 in. Dan eh, untuk diketahui bahwa S S itu ya guys ya, tab Samsung S1 alias S doang, dan S2 berikut S3 dan seterusnya, selalu ada dua ukuran ya guys ya. Yang satu 8 in dan yang satu 10 in kurang lebih ya. Bisa 10, sekian, bisa 9,7, dan ini S2 ini 9,7 ya guys. Dan biasanya pedagang itu dia nggak mau ngasih tahu guys, di iklannya, di tulisannya, ini yang berapa in, tab S1 yang 10 in atau yang 8 in. Nah, tab S2 yang 9,7 in seperti ini atau yang 8 in. Biasanya karena harganya sebenarnya lebih mahal yang 10 in, kalau dia punya yang 8 in tuh dia diem-diem aja, siapa tahu Anda nggak tahu gitu guys. Nah, kalau untuk S2 ini ciri-cirinya, kalau dia 10 in itu ini ya guys ya, kameranya kalau mepet ke ujung, nah itu 9,7 in. Nah, kalau yang 8 in tuh kameranya agak turun ke sini guys ya, nggak mepet. Nah, sebenarnya sih ini ada ya tulisannya ya, tipenya ya, tapi kalau ini aja kebetulannya ada gitu ya. Kalau di iklan tuh biasanya nggak mau dikasih tahu guys. Oke, kali ini kita review tapi secara umum ya guys ya. Jadi kenapa sih Anda perlu ini dan kenapa tidak perlu ini ya guys ya. Jadi, dan ini contohnya ekstrim karena ini 10 in ya guys ya. Jadi kalau Anda kebutuhannya pertengahan, ya mungkin pilih yang di bawah ini, yang 8 in atau 7 in ya guys ya. Dan ini tab S2 9,7 in paling termurah se-Indonesia pada tahun ini 2023 akhir ya. Dan saya akan bohong ya guys ya, saya akan kasih tahu harganya saya beli berapa, tapi saya nggak akan jujur. Saya akan berbohong sedikit ya di angka ya guys ya, karena takut merusak pasaran ya. Jadi saya akan bilang ini dengan harga 700 ribuan saya belinya, dan itu bohong ya guys ya. Silakan tebak-tebak sendiri. Tab S2 9,7 in. Nah, kalau pasaran di marketplace itu dengan harga segitu, bahkan untuk tab S2 yang 8 in aja itu masih nggak dapet ya guys ya. Itu masih teritori harga 700 ribu tuh, masih teritori harga di tab S1, tab S doang ya guys ya. Itu bisa antara yang tab S1 yang 8 in atau yang 10 in lah, antara itulah ya, 700 ribuan ya. Bahkan tab S10 in aja mungkin bisa lebih dari 700 ribu ya pasarannya. Nah, alhamdulillah murah, dan saya berbohong 700 ribu ya. Tebak-tebak aja ya guys ya, Anda kira-kira saya belinya berapa. Dan nomor satu, saya prinsipnya itu kalau beli HP itu di layar ya guys ya. Jadi saya ini terobsesi dengan layar AMOLED ya guys ya. Jadi layar AMOLED itu udah sebuah kewajiban bagi saya ya guys ya. Terang banget. Dan ini dengan harga segitu cukup normal, tapi ada minus sedikit ya guys ya. Jadi di sini ya guys ya, di sini ya, SIM cardnya ya, tempat SIM cardnya katanya susah dicolok, nggak mau kebuka, terus dicongkel-congkel akhirnya patah. Jadi patah luarnya doang ya guys ya, dalamnya masih nyangkut gitu gitu. Tapi saya belum butuh untuk SIM card. Jadi kenapa sih kita perlu ini ya guys ya? Untuk kerja ini nomor satu, enak banget ya guys ya untuk bekerja. Tapi kalau untuk YouTube itu nggak enak ya guys ya. Untuk YouTube itu nggak enak. Guys, korek guys. Mas, aku mau nanya mas.
gini ya guys, jadi taruh ini sebenarnya sudah layar yang maksimal ya, tapi masih ada nyisa. Jadi kalau kita giniin banyak yang hilang ya guys ya. Nah ini nggak ideal banget ya guys. Dan juga untuk nonton untuk portable, misalkan rebahan ya, bagi saya ini yang kaum rebahan udah nggak bisa, udah nggak cocok dipegang gede begini guys, bisa nemplok ke muka anda ya guys. Nah jadi untuk YouTube ini nggak cocok ya guys ya. Jadi kalau anda beli tablet 10 in tujuannya untuk YouTube, eh, jangan ya guys ya, kecuali untuk di mana di meja aja gitu ya guys ya. Nah itu boleh, tapi kalau untuk YouTube kita nih sebagai kaum rebahan itu mendingan jangan. Lalu perbedaannya dengan tab S biasa itu guys, di sini ya guys ya, di apa, di fingerprint ya. Jadi tab S1 itu dia harus di slide begitu ya guys ya. Ya jadul yang tahu lah, pada tahu lah ya. Nah kalau ini dia cuman disentuh aja gitu guys, nggak usah di slide. Itu lebih 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 meringankan sedikit. Sedangkan saya juga ada Note 4 ya, Samsung Note 4. Nah itu harus di slide ya. Note 4 itu yang saya pakai sekarang buat video ini ya guys ya. Lalu untuk apa lagi yang nggak enak ya, Eh, kamera ya guys ya. Kamera ini sebenarnya di bawah dari yang HP-HP sekarang ya guys ya, tapi nggak jauh ya guys ya. Dia kekurangannya di ketajamannya aja guys. Ketajamannya berkurang sedikit ya guys ya. Sebenarnya agak sulit dijelaskan ya guys ya, karena apapun yang hasil handphone, dari handphone yang biasa itu, yang lebih bagus kameranya, kalau di bluetoothin ke sini tetap pecah guys, karena dia akan memelarkan gambarnya guys ya. Tapi walaupun begitu, kamera ini juga eh, tetap nggak sebagus kamera kamera handphone ya guys ya. Jadi kamera hasil ini dan kamera hasil handphone yang dibawa ke sini tetap lebih bagus kamera handphone yang dilihat di layar ini guys ya, pakai bluetooth dikirim. Walaupun kalau dilihat dari handphone yang bawaannya dia tetap lebih tajam karena kepadatannya layarnya tuh nggak dimelarin. Kalau ini kan dimelarin, jadi ada pengurangan, tapi tetap kalau pakai kamera ini, eh, dilihat di sini dan pakai contoh dari kamera handphone biasa, dibawa ke sini lihatnya sama di sini juga, maka eh, hasil dari bawaan ini memang sedikit ada 20% ketajamannya itu, atau 10% atau 20% ketajamannya itu berkurang. Termasuk sampel dari kamera ini, tab ini dibawa ke handphone, nah itu akan lebih tajam tuh guys gambarnya, tapi tetap lebih tajaman dari handphone biasa ya guys ya. Itu lebih tajam, sama 20%-an lah lebih tajam. Nah tapi untuk apa, untuk kegiatan jualan online itu udah cukup ya, maksudnya doable lah ya. Orang ngelihatnya nggak burem banget apa gimana, memang untuk ketajamannya lebih baik di handphone biasa ya guys ya. YouTube terus jangan ya guys ya. Nah lalu kekurangannya tadi kamera ya bisa dibilang kurang lah ya. Lalu ini ya guys ya, sistem operasi. Kalau tab S biasa itu tab S1 atau tab S doang, itu di 6.1.1 ya guys ya. Apa sih itu namanya? Lollipop ya.
guys, kalau nggak salah Lollipop. Nah kalau ini melihatnya di mana guys? Tab S2 ya guys. Terus mana sih? Hah? Ini ya guys. Versi 7 ya guys. Nougat ya guys ya. Nah, sebenarnya ini udah lebih baik dari Lollipop ya guys ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang zaman sekarang itu ada sistem pengoperasiannya yang menurut saya belum sempurna ya. Maksudnya bukan belum sempurna tapi kurang efisien. Saya kasih contoh di HP yang biasa saya pakai ya guys ya. Nah, ini juga ini ya guys ya. Layarnya dia layar AMOLED ya. Jadi saya selalu harus AMOLED guys. Spek kecil nggak apa-apa guys ya. Nah, jadi kekurangannya itu apa guys ya? Jadi begini, ketika ini diginiin ya, ketika kita mau melihat sebuah folder ya, jadi satu satu icon untuk beberapa aplikasi sama seperti yang ini. Nah, ini merupakan sebuah kelemahan ya untuk yang sistem operasi yang jadul ya, karena dia terbuka semua ya, full satu layar, sedangkan ini terbukanya hanya sebagian, jadi kita tinggal klik di mana saja itu jadi gitu ya kalau kita mau cancel. Nah kalau ini enggak, kita nggak bisa begini tuh guys. Nah kita harus spesifik spesifik kena ini guys. Nah ini jadi kita melihat dan menunjuk ini satu titik ini, itu udah mengurangi efisiensi ya guys. Sedangkan kalau ini sebodoh amat guys ya kalau cancel. Nah itu nomor satu. Lalu kekurangannya kalau yang saya nggak suka ya guys ya, mode mode malam ya guys ya, mode malam. Nah ini kan enak ya guys ya. Nah kalau ini nggak ada guys, mana sih setting ini? Nah ini ya guys ya, jadi ini lebih amazing. Nah ini lebih biasa aja guys. Nah itu kekurangan. Sisanya sih saya nggak komplain ya guys ya, walaupun disebut ini sebenarnya Android lumayan ya guys ya, nggak terlalu baru juga, nggak terlalu jadul juga ya. Melihatnya di mana sih guys? Kalau nggak salah ini Android 12 ya guys ya, kalau nggak salah ya. Ini Vivo guys ya, ini yang selalu saya pakai. Nah kenapa sih saya lebih suka Vivo ya guys ya? Kesatu, karena sebelum ya untuk video video apa buat audio itu selalu pakai ini ya, jadi saya terus pakai ini ya guys ya. Nah kedua itu ini ya guys ya, apa yang saya suka ya ini nih tuh, begitu guys. Jadi kita tuh seperti nggak ada pikiran guys ya, nggak punya pikiran, jadi tinggal begitu aja gitu guys. Tuh, 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 jadi kita tuh operasinya sangat efisien banget gitu. Saya nggak tahu ya apa semua HP seperti ini atau enggak ya guys ya. Eh, yang jelas saya menemukan ini tuh udah udah beberapa udah sangat lama ya guys ya saya pakai Vivo ya guys. Dan ini yang saya paling suka guys ya, ini doang nih. Oh, enak banget guys. Jadi kita nggak perlu begini terus kita harus mencari lagi gitu ya. Ini sebuah kekurangan tapi nggak terlalu ini juga sih saya. Kekurangan yang utama sih ya seperti itulah kira-kira. Jadi untuk
Nah ini kan kalau diginiin guys ya, tuh dia seperti ini ya, saya baru tahu ya ternyata dia tuh polanya berbeda ya guys ya. Dan juga saya mau ngomong apa lagi ya. Nah lalu guys ya, kenapa sih anda perlu ini ya guys ya, perlu tablet 10 in untuk bekerja ya guys ya. Kalau untuk saya ya apa sih ini ya guys ya, ini ya guys ya, contoh keperluan saya ya guys ya. Tuh guys, di ukuran yang sama ini sudah menghilang guys. Nah ini kan ukurannya kurang lebih sebegitu ya guys ya. Nah kalau patokannya ini dan ini, dia tuh udah kagak ada lagi guys, ke atas, ke bawah, ke samping itu udah nggak kelihatan. Nah jadi kalau ukurannya seperti ini saya sudah bisa melihat keseluruhannya ya guys ya, untuk skema elektronik gitu ya guys ya. Tuh ini saya udah bisa melihat keseluruhannya guys ya. Nah sedangkan ini menghilang guys. Nah ini yang saya butuh guys ya. Jadi satu layar tuh harus bisa bisa melihat semuanya gitu ya guys ya. Nah ini kebutuhan saya ya guys ya. Jadi kebutuhan Anda untuk bekerja dan untuk menghilangkan stres karena melihat yang terlalu kecil, nah itu Anda pilih ini. Tapi minusnya itu tadi, kalau untuk YouTube itu nggak cocok kecuali Anda untuk ditaruh begini terus di meja gitu ya guys ya. Nah itu cocok, dan untuk kamera itu saya pikir nggak perlu maksain beli ini gitu ya. Kalau tujuannya untuk kamera yang bagus nggak perlu maksain beli tablet. Tapi kalau untuk YouTube eh, nggak enak dipakai ya guys ya, megangnya gitu guys ya, megangnya. Jadi seperti itu aja guys. Jadi ini kan cukup lumayan ya guys ya. Jadi Anda tuh nggak perlu, kalau nggak harus AMOLED, Anda nggak perlu beli Tab S ya guys ya. Cuman ini memang premium sih guys ya. Nah saya lihat juga di review-review gitu, ininya besi ya guys ya, aluminium atau besi lah ya, aluminium lah ya pinggiran ini, tapi ininya plastik guys. Nah tapi kalau Anda beli yang Tab S yang di bawahnya ini lagi, Tab S1 atau Tab S doang, nah itu semuanya plastik. Kalau ini masih mending lah, framenya dari besi gitu ya guys. Dan ini lebih tipis ya guys ya dibandingkan tab jenis lainnya gitu ya guys ya. Jadi kalau untuk bekerja pilih ini nggak apa-apa, tapi kalau untuk kesenangan boleh juga, tapi yang biasa untuk di meja aja gitu ya guys. Nah ini kan contoh ekstrimnya, jadi Anda tinggal perkirakan aja pertengahannya, misalkan eh, 7 in, pertimbangkan 7 in, pertimbangkan 8 in gitu guys ya. Nah seperti itu, gitu aja guys. Thank you guys.